Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali dengan kami KKN IKDR 77 IAIN Kudus. Di sini nanti saya akan menyampaikan materi kemarin atau melanjutkan materi kemarin yang sudah disampaikan oleh Kak Nela, yaitu tentang konsep himpunan. Tetapi sebelumnya perkenalkanlah, nama saya Ahmad Rotib, mahasiswa Tadris Matematika IAIN Kudus. Di sini nanti saya akan menyampaikan materi tentang sifat-sifat himpunan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Dan ingat juga, kita tidak boleh bermalas-malasan, apalagi berhenti untuk belajar, walaupun dalam keadaan apapun, karena tidak ada orang sukses tanpa diawali dengan belajar. Oke, ya lanjut. Silahkan disimak videonya sampai habis ya. Untuk kritik dan saran yang membangun nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekarang kita mulai materinya, yaitu tentang sifat-sifat himpunan, di mana himpunan di sini mempunyai beberapa sifat, yaitu antaranya ada kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Yang mana nanti kita akan bahas satu persatu dan diberikan contoh supaya lebih bisa memahami. Sifat yang pertama yaitu ada kardinalitas himpunan. Apa sih kardinalitas himpunan itu? Kardinalitas himpunan yaitu misalnya, kardinalitas himpunan A adalah bilangan yang menyatakan banyak anggota dari suatu himpunan A dan dinotasikan dengan NA. Kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan yang berhingga. Jadi di sini kardinalitas himpunan itu hanya untuk himpunan yang berhingga. Di himpunan ada yang berhingga, ada yang tidak. Misalnya yang tidak berhingga seperti ini. Himpunan bilangan cacah, himpunan tidak berhingga karena bilangan cacah itu bilangan mulai 0 sampai dan seterusnya. Itu maka kalau yang himpunan tidak berhingga maka tidak bisa dicari kardinalitas himpunan. Ini kita bahas. Contohnya di sini, contoh kardinalitas himpunan di sini yaitu yang pertama, himpunan H misalnya ya. H adalah himpunan nama bulan dalam satu tahun. Nah, berarti anggota H itu apa saja? Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, dalam setahun kan ada 12 bulan. Maka kardinalitas himpunan H adalah NH sama dengan 12. Mengapa 12? Karena dalam satu tahun ada 12. Itu yang pertama, sifat yang pertama. Yang sifat yang kedua yaitu ada himpunan bagian. Apa sih himpunan bagian itu? Ya, misalnya diketahui himpunan P dan himpunan G. Himpunan P merupakan himpunan bagian dari G jika semua anggota himpunan P merupakan anggota himpunan G. Nah, himpunan bagian di sini adalah contohnya, ke contoh saja supaya lebih mudah. Di sini ada himpunan A dan himpunan B. Contohnya, setiap anggota di sini anggotanya A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan anggota himpunan B adalah 1, 3, 4. Di sini kan 1, 3, 4, 6. Anggota B kan ada di himpunan A. Jadi setiap anggota B juga merupakan anggota. Jadi bisa disimpulkan B merupakan himpunan bagian dari A. Mengapa B dari A? Karena semua anggota B terdapat pada himpunan anggota A. Di sini paham ya? Ya, kalau sudah paham, kita lanjut ke yang sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yaitu adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa A adalah himpunan dari himpunan bagian dari A.
dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Jika NA sama dengan P, maka NPA sama dengan 2 pangkat P. Supaya mudah, kita langsung melihat contohnya saja. Contohnya di sini A sama dengan 1, 2, 3. Berarti himpunan A ini mempunyai 3 anggota, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, himpunan bagian dari A apa saja? Itu adalah himpunan kosong, ya kan? Kosong berarti tidak ada hubungan apa-apa. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, dan 1, 2, 3. Maka himpunan kuasa A ditulis PA. PA-nya sama dengan yang himpunan punya, yaitu adalah 0, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, dan 1, 2, 3. Jadi NA-nya kan ada 3. NA itu maksudnya adalah jumlah anggota A. Maka himpunan kuasanya NPA-nya sama dengan 2 pangkat 3. 2 adalah dari rumus awal tadi, yaitu ada NPA sama dengan 2 pangkat ya kan. NA-nya di sini ada 3, yaitu karena anggota A ada 3, maka NPA-nya adalah 2 pangkat 3. Ingat 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini yang himpunan kuasa. Ya, sampai sini paham ya? Sudah paham, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu ada sifat yang keempat atau yang terakhir ya, itu adalah kesamaan 2 himpunan. Nah, bagaimana 2 himpunan tersebut bisa dikatakan sama? Yaitu 2 himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan mempunyai anggota yang sama tepat. Jadi sama tepat di sini adalah maksudnya adalah jumlahnya sama. Misalnya angkanya sama. Kalau misalnya menggunakan abjad, ya abjadnya sama. Walaupun misalnya dalam bentuk kalimatnya berbeda. Di contohnya adalah misalnya anggota A sama dengan Dila dan anggota B sama dengan Adil. Nah, yang sama, A-nya sama-sama 4, B-nya sama-sama anggotanya ada 4. Ya. Yang pertama, abjadnya sama, ada A, D, I, dan R. Yang B juga ada A, D, I, dan R. Di sini adalah sama tepat. Mengapa sama tepat? Sama-sama ada A, D, I, dan L di antara 2 himpunan, itu himpunan A dan B. Sementara itu 2 himpunan dikatakan ekuivalen jika banyak anggotanya sama. Ekuivalen yang sama tidak sama tepat, cuman jumlah banyak anggotanya sama. Misalnya di sini ada anggota A sama dengan anggota himpunan A adalah 4, 5, 6, 7. Jadi NA-nya ada berapa? Ada 4. Anggota bilangan A ada 4. Yang B ada A, B, C, D. NB-nya di sini ada berapa? 4. Jadi A, B, C, dan D. Ketika sama-sama ada 4, walaupun tidak sama tepat, ini maka bisa dikatakan kesamaan 2 himpunan. Mengapa? Karena mempunyai anggota yang sama, atau dikatakan dengan ekuivalen. Bisa disimpulkan bahwa NA sama dengan NB, maka himpunan A dan B tersebut dikatakan ekuivalen. Itu sudah cukup untuk materi dari saya. Nah, nanti untuk materi berikutnya yaitu ada materi operasi himpunan yang akan disampaikan oleh Kak Luciana. Untuk dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.